Battle of Surabaya ini film yang Anda beri standar tinggi karena Anda melihat ada pasar internasional yang Anda mau bidik. Iya, ya. betul. Ya. Dan ini juga menarik karena kalau kita dukung eksistensi bangsa Indonesia juga terangkat sampai di dunia internasional. Tapi boleh tahu berapa biaya yang Anda habiskan untuk membuat film animasi ini? Ya, kita estimasikan untuk sementara itu sekitar 5 juta US dollar. Dalam pemahaman Anda itu biayanya besar sekali, relatif sedang, atau sebenarnya kecil? Ya, ada pembandingnya. Jadi yang pembandingnya, kalau film Frozen itu berapa bisa dijual? 15 triliun, luar biasa. Kemudian yang sama-sama di Hollywood tadi mendapat nominator di Golden Trailer Festival, The Wind Rises, buatan Ghibli, 118 juta US dollar. Ya, sehingga saya mengasumsikan bahwa kita akan bisa jual dengan 10% dari The Wind Rises yang sama-sama jadi nominator di Hollywood. Artinya 15 juta US dollar. Iya, 15 juta US dollar. Sehingga saya masih punya untung banyak. Dan kalau sudah 15 juta US dollar itu sudah bisa mengalahkan harga pesawat terbang buatan kita C-212. Satu film. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan, menarik untuk lihat bagaimana cara kerja Anda dan tim ya behind the scene dari film Battle of Surabaya berikut ini. Selama ini, film layar lebar yang beredar di Indonesia didominasi oleh film-film dari Eropa, Amerika, dan Jepang. Baru ada beberapa film animasi di layar lebar yang diproduksi oleh anak bangsa. Setelah vakum beberapa tahun, akan hadir film animasi layar lebar buatan dalam negeri. Peluang emas masa depan Indonesia adalah animated feature film. Saya yakin 2025 Indonesia sebagai pusat animated feature film dunia. Adalah MSP Pictures yang merupakan badan usaha milik Stimik Amikom Yogyakarta yang membuatnya. Mereka menjadikan sebuah film layar lebar Battle of Surabaya. Ketika para pemimpin Indonesia di Surabaya dihadapkan untuk pengambilan keputusan yang sulit. Film layar lebar animasi ini diproduksi oleh MSV dengan kualitas standar industri film animasi internasional. Pembuatan film animasi ini melibatkan sumber daya manusia yang multi-talenta. M. Suyanto sebagai konseptor, eksekutif produser, dan penulis naskah. Arianto Yuniawan sebagai sutradara dan penulis naskah, serta didukung animator-animator multitalenta asal Indonesia. Terbukti, film animasi Battle of Surabaya berhasil meraih sejumlah penghargaan internasional, diantaranya dalam ajang International Movie Trailer Festival IMTF 2013 untuk kategori People Choice Award. Terpilihnya Battle of Surabaya sebagai juara dalam ajang internasional ini diharapkan mampu memotivasi kepada para animator untuk semakin berani untuk berkarya. Sekarang animasi di Indonesia ini sudah sangat maju. Teknologinya, skillnya orang-orangnya, dan dengan didukung oleh manajemen yang baik, saya yakin Indonesia pasti bisa bersama untuk ke Hollywood. Mampukah film animasi Indonesia berjaya di Indonesia dan merambat dunia internasional? Setidaknya, film Battle of Surabaya telah membuktikan dengan apresiasi yang diterimanya dari dunia internasional lewat trailer yang memenangkan sejumlah penghargaan, dan film ini 100% karya anak bangsa. Pak Yanto, saya dengar ada beberapa pihak sudah mulai mengincar film ini untuk dijual di pasar internasional. Bahkan tadi Anda sebutkan Walt Disney juga sudah menawar, tapi Anda menolak. Jadi Walt Disney sudah saya bertemu 3 kali. Dia memberikan 3 pilihan. Yang pertama, film Anda nanti bisa saya beli langsung. Beli putus? Dia tidak menyebut sampai sedetail itu. Yang kedua, saya akan distribusikan ke seluruh dunia. Saya minta 10% biaya marketing Anda, ya kan. Kemudian yang ketiga, saya dukung penuh, ya kan. Karena kalau kita mengundang Walt Disney 1 jam itu 50.000 US dollar. Jadi 500 miliar. Tetapi di tempat kami datang
gratis selama 8 jam. Jadi kita sudah untung 4 miliar. Tunggu, apa hasil pembicaraan Anda dengan utusan Walt Disney? Jadi insya Allah film ini akan selesai pada bulan Februari. Setelah selesai nanti kita akan ke Walt Disney, dia akan tonton, kemudian dia akan pilih salah satu pilihan itu. Dari 3 kemungkinan tadi. Oke, jadi Anda tidak menolak sebenarnya ya? Iya. Kalau dibeli langsung aja diambil? Ya, asal cocok harganya, bisa mengalahkan pesawat terbang, mungkin saya berikan. Kalau film ini dibeli, kemudian mereka hapuskan seluruh nama-nama yang ada di situ, kemudian mereka ganti dengan nama-nama, katakanlah nama-nama yang lebih menjual, Anda bersedia nggak kalau dihapuskan nama Anda semuanya, kemudian dibeli dengan harga yang mahal tadi? Kalau itu adalah saya tidak bersedia. Karena ini masalah harga diri kami bersama ini. Sudah ada beberapa strategi. Jadi strategi pilihan, andai kata Walt Disney misalkan pilihannya hanya support gitu, saya sudah membuka jalur distribusi untuk pasar internasional. Misalkan Australia itu dengan siapa, Timur Tengah dengan siapa, Jepang dengan siapa, sudah tahu semua. Ya? Dan misalkan Timur Tengah, saya sudah datang ke sana. Artinya kalau tidak dengan Walt Disney pun, Anda bisa jalan sendiri? Insya Allah bisa jalan sendiri. Film Battle of Surabaya ini meraih banyak penghargaan tadi kita lihat, ya 2 penghargaan internasional bahkan. Nah, trailernya. Apa sebenarnya target Anda kalau film ini sudah jadi? Ya, yang pertama yang jelas ingin saya katakan tadi, inilah emasnya Indonesia masa depan. Kenapa? Yang pertama harganya sangat mahal. Ya kan? Yang kedua adalah sumber dayanya tidak terbatas karena IDA. Tetapi kalau minyak gas terbatas. Kemudian SDN-nya melimpah di Indonesia itu. Dan ini adalah harga diri bangsa kita. Dan yang terakhir, kalau kita membuat film animasi, ya kan, kalau Bang Andi saya tanya, siapakah aktor yang paling kaya di dunia? Jawabannya adalah Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse itu ternyata paling kaya. Paling kaya, 8.5 billion dollar, lebih dari 100 triliun. Kenapa? Jualan lisensi. Inilah yang luar biasa dari film animasi. Sekali saya buat, kami ini akan menikmati selama hidup. Seperti Mickey Mouse. Mas Arianto, sebagai sutradara, apa tantangan terberat yang Anda hadapi dalam membuat film ini? Kita hidup dalam imajinasi. Jadi kalau sutradara live action kan langsung menghadapi aktor dan sebagainya. Di sini animator itulah sebagai aktor. Kemudian background artis juga sebagai aktor. Terus kita di situ seperti menjalankan sebuah perusahaan. Jadi tantangan saya adalah bagaimana mengkoordinasikan keseluruhan elemen-elemen itu sehingga mereka bisa bekerja satu visi, satu misi dengan kita. Langkahnya gimana? Film yang saya tonton, mereka semua harus tonton. Referensi yang saya terima, mereka semua harus terima. Jadi kita harus satu visi. Gitu. Sampai sejauh ini sebagai sutradara, Anda sudah cukup puas atau masih ada yang mengganjal di hati Anda? Sebenarnya kalau dibilang puas, pasti tidak akan puas ya. Karena kita pasti butuh pencapaian-pencapaian yang lebih. Tetapi dalam hal ini kita bertumbuh seperti Hero tadi, belajar sedikit. Karena apa? Memang nggak ada standarisasi pipeline industri di animasi di dunia ini, nggak ada standarisasinya. Jadi kita harus menciptakan riset sendiri, ya itu yang bikin kita agak kesulitan sebenarnya. Baik, menarik karena ternyata film Battle of Surabaya ini sudah menjadi cerita bergambar ini. Ini dijual di toko-toko atau tidak? Ada di toko, tetapi untuk Bang Andi gratis. Serius? Oh iya. Kalau untuk penonton? Oh iya juga. Ya. Baik. Bagi Anda yang di tangannya ada stempel, satu stempel, ada 150 buku yang akan dibagikan oleh Pak Yanto dan teman-teman. Battle of Surabaya, ini menjadi milik Anda. Yang tangannya ada stempelnya, boleh angkat tangan. Ada 150 orang. Terus saya lihat Anda juga menulis satu buku, keren banget. Judulnya The Oscar,
Ini buku tentang apa sebenarnya yang Anda mau sampaikan? Rahasia menulis naskah film yang Hollywood taste. Dan ini adalah saya membedah rahasianya film-film box office dan film-film peraih Oscar itu di mana letaknya dan apa hebatnya. Mereka sukses gitu ya? Kenapa bisa sukses dengan penjualan yang luar biasa? Ada 20 orang yang mendapatkan ini, yang ada stempelnya 2 kali. Iya. Siapa yang beruntung? Di tangannya ada 2 stempel, mana? Adakah sesuatu yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan harapan-harapan Anda terhadap film Battle of Surabaya? Iya, yang jelas kalau bisa film ini bisa membuat sejarah Indonesia. Bangkitnya perfilman Indonesia, dan kalau itu betul-betul bisa mengalahkan harga pesawat terbang, saya yakin pengikut kami akan banyak sekali, ya kan. Dan yang kedua adalah yang kaitannya dengan Musa tadi. Sebetulnya semua anak-anak, orang dewasa bisa menjadi pahlawan sesuai dengan apa yang dia mampu. Yang penting dia punya manfaat untuk orang lain. Itulah yang pesan saya sebut moral di pahlawan. film ini. Iya. Iya, terima kasih. Baik, Pak Yanto, terima kasih banyak sudah hadir di acara Kick and Day. Terima kasih, Mas Ari, Vera, terima kasih ya. Saya dengar Anda dihina-hina. Betul, dianggap gila. Namanya sebuah perjuangan adalah 9 tahun dihina, 9 tahun dicampakan, 9 tahun dikucilkan, dan yang tahun ke-10 pintu gerbang baru dibuka.